Mari sidang jemaat yang terkasih di dalam Kristus, kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan beribadah dengan penuh ucapan syukur. Ibadah kita pada hari ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal ini menikmati ibadah kita dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Amin. Salam sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur Tuhan tetap menyertai kita dan setia kepada kita hingga saat ini. Kita percaya bahwa kesetiaan Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Karena itu marilah kita tetap bersyukur kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Dan janganlah berputus asa. Karena itu marilah kita memberikan rasa hormat kita kepada Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang patut dipuji, patut diberi hormat. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah nama Yesus, bala tentara surga masyhurkan namanya, sembahkan mahkota mulia, beri hormat, berilah hormat kepadanya. Hai dengarlah semua makhluk, sujud dan berbakti, beri hormat padanya, berlutut dan muliakan dia, beri hormat, berilah hormat kepadanya. Hormat, mulia, kuasa, hikmat bagi domba Allah yang mati buat kita. Pujilah dia selamanya. Beri hormat, berilah hormat kepadanya. Dengarkanlah firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada hari ini yang terambil dalam Mazmur nomor 145 ayatnya yang pertama. Puji-pujian dari Daud, aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Sidang jemaat yang terkasih dalam Kristus, kita menyadari bahwa hidup kita bukanlah hidup yang sempurna. Banyak hal yang kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Banyak kelemahan-kelemahan kita yang kita lakukan di dalam hari-hari kita, hari lepas hari. Mari pada saat ini kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mungkin itu dosa dari perkataan kita yang tidak menyenangkan hati Tuhan, menyakiti hati sesama kita. Mungkin dosa pikiran-pikiran kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita merancangkan hal-hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Kita memikirkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan mungkin itu dosa tindakan-tindakan kita setiap hari yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Mari pada saat ini dengan segala kerendahan hati kita tunduk di hadapan Tuhan. Kita mengaku dosa di hadapan Tuhan.
Bapa di surga, inilah kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Apa yang kami sembunyikan di hadapan manusia, tetapi sebenarnya Engkau tahu semuanya ya Bapa. Bapa, ampunilah kami ya Tuhan. Jikalau banyak hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampunilah dosa-dosa pikiran kami ya Tuhan, dosa-dosa perkataan kami dan tindakan-tindakan kami ya Tuhan. Keegoisan kami ya Tuhan, ketidakpedulian kami terhadap sesama kami. Hati yang tidak mengasihi, hati yang tidak setia kepada Engkau. Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan. Kami mengerti tujuan kami hidup di dunia ini untuk memuliakan Engkau. Tetapi ya Tuhan, kadangkala kami tidak melakukannya ya Bapa. Tuhan, sekali lagi kami datang dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Sucikan kami dan kuduskan kami ya Bapa, sehingga kami sungguh layak di hadapan-Mu pada saat ini. Layak dipanggil sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan karena kami memiliki Allah yang setia seperti Engkau ya Bapa. Allah yang tidak pernah memendam akan setiap dosa-dosa dan kesalahan kami. Terima kasih untuk setiap pengampunan yang Tuhan berikan buat kami di saat kami meminta ampun di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong kami ya Tuhan, kuatkan kami ya Bapa, supaya pada masa-masa yang akan mendatang boleh kami melakukan dan setia di dalam setiap apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dan tidak melakukan dosa lagi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan dan pengampunan Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami. Inilah doa dan permohonan kami dan ucapan syukur kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bagi kita yang sudah mengaku dosa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah bagi kita dari Mika 7 ayat yang ke-19. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Dan dengarkanlah juga petunjuk hidup baru yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, yang terambil dalam Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 hingga ayat yang ke-18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kita percaya bahwa Allah kita, Allah yang patut disandari. Karena itu marilah kita tetap bersandar kepada Tuhan. Karena Tuhan bisa melakukan apa saja, bisa melakukan hal-hal yang mustahil. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena itu marilah kita tetap percaya dan bersandar kepada Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya.
bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari sedang jemaat yang terkasih dalam Kristus, kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Pertama-tama, marilah kita tetap mengucap syukur di hadapan Tuhan, karena kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Di dalam situasi apapun, kondisi apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan tetap memelihara kita. Mari kita juga tetap menyerahkan bangsa dan negara kita ke dalam tangan Tuhan. Kita bersyukur kita sudah merayakan ulang tahun kemerdekaan 75 tahun. Dan marilah kita sebagai warga negara yang baik, kita mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang baik. Tetap bersyukur kepada Tuhan, berkarya di dalam negeri ini, berkarya dengan baik, mendoakan pemerintah bangsa kita ini, dari jajaran presiden dan wakil presiden dan jajaran masyarakat ke bawahnya, biarlah Tuhan sendiri yang memelihara, menolong, sehingga semua apa yang direncanakan bisa dilakukan dengan baik. Mari kita juga tetap berdoa untuk jemaat kita GKT Belimbing. Biarlah Tuhan tetap memelihara dan memimpin di setiap pekerjaan dan usaha mereka, sekalipun dalam kondisi terbatas, tetapi biarlah kasih Tuhan senantiasa mengalir di dalam kehidupan mereka, menolong, menguatkan, dan mencukupkan semuanya. Kita tetap berdoa untuk jemaat yang dalam kondisi lemah tubuh, mereka yang sudah lanjut usia, biarlah Tuhan juga tetap menghiburkan mereka dan menjamah mereka. Mari kita berdoa bersama-sama, kita buka suara. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan karena kasih Tuhan di dalam kehidupan kami.
Kami bersyukur ya Tuhan, anugerah-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan jikalau kami masih hidup hingga saat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan jikalau Tuhan masih mencukupkan segala kebutuhan kami hingga saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan jikalau Tuhan masih memberikan tubuh yang sehat bagi kami. Biarlah ya kami ya Tuhan tetap melihat itu ya Tuhan dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan tetap melihat Engkau sebagai Allah kami, Allah yang menguasai hidup kami. Dan kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa, kami menyerahkan bangsa kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, jikalau kami sudah merayakan ulang tahun kemerdekaan yang ke-75. Tuhan jadilah, biarlah kami jadi masyarakat Indonesia yang sungguh bersyukur kepada Tuhan. Berkarya di dalam negeri ini ya Tuhan, melakukan hal-hal yang baik ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk jajaran pemerintah ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri menolong dan menyertai sehingga apapun yang dilakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah segala program-program, rencana-rencana ke depan bangsa dan negara ini boleh terlaksana dengan baik ya Tuhan. Berikanlah hikmat dan bijaksana Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan, kami tetap berdoa menyerahkan akan gereja Tuhan di tempat ini, gereja GKT Blimbing. Biarlah Engkau sendiri memberkati gereja ini ya Tuhan. Menolong gereja ini ya Tuhan, sehingga gereja ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa bagi setiap jemaat di dalamnya ya Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan setiap pekerjaan dan setiap usaha mereka. Kami yakin bahwa pada saat ini mereka melakukan hal-hal dengan terbatas ya Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa di dalam keterbatasan ini pun Tuhan berkarya ya Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan berikan kesempatan-kesempatan yang baik buat kami untuk melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah hati bersyukur itu ya Tuhan tetap ada di dalam hati setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Cukupkanlah segala kebutuhan setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Hiburkanlah mereka yang mungkin kesulitan dan kesusahan ya Tuhan. Dan biarlah anugerah-Mu ya Tuhan, penghiburan-Mu, damai sejahtera-Mu boleh menaungi setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Mereka yang lemah tubuh, yang pada saat ini dalam kondisi sakit juga, biarlah kasih Tuhan juga boleh menyertai dan menjamah mereka. Tuhan berikanlah penghiburan ya Tuhan, sehingga di tengah-tengah sakit pun mereka boleh melihat kasih karunia-Mu ya Tuhan. Mereka boleh melihat akan jamahan-Mu ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, biarlah hati mereka tetap memiliki damai ya Tuhan, sekalipun mungkin di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat yang lanjut usia, yang sudah tua ya Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa setiap yang sudah tua banyak hal yang mereka tidak bisa rasakan lagi ya Tuhan. Mungkin tidak bisa menikmati makanan yang enak. Mungkin tidak bisa menikmati hal-hal yang dulu pernah mereka nikmati karena kondisi yang tidak memungkinkan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah hati mereka tetap melekat kepada Engkau ya Tuhan. Tidak mengeluh terus ya Tuhan, tetapi sungguh mereka boleh melihat akan kasih Tuhan yang sudah mereka alami dulu dan hingga sekarang dan tidak pernah meninggalkan mereka hingga akhir hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan diri kami ya Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan di dalam gereja-Mu di tempat ini, anak-anak-Mu ya Tuhan yang melayani di gereja ini. Kami tidak henti-hentinya ya Tuhan untuk berdoa bagi mereka. Biarlah Tuhan memberkati mereka ya Tuhan, memberikan kekuatan, memberikan damai sejahtera, dan terlebih dari itu sukacita ya Tuhan, sekalipun mungkin tengah-tengah kondisi yang tidak memungkinkan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami berserah. Amin. Kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan, dan marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mengangkat pujian pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwa
tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, merdeka. Masih dalam suasana kemerdekaan, saudara ya, meskipun minggu lalu kita merayakan, tetapi kita menghayati tema kita hari ini, bahwa orang yang merdeka adalah orang yang hidupnya tidak tergantung kepada situasi atau kondisi yang terjadi di sekitarnya, tetapi adalah orang yang selalu bergantung kepada Tuhan, karena Dia adalah Allah kita, Tuhan kita, Bapa kita. Mari sebelum kita lebih jauh membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita sekali lagi berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kami, sungguh hari ini sekali lagi Tuhan kami bersyukur, kesempatan demi kesempatan Tuhan berikan untuk kami boleh tetap dapat mendengarkan firman-Mu, firman yang kudus dan berkuasa, dan biarlah itu sungguh-sungguh menyentuh, meneguhkan, menguatkan hati kami. Berkati waktu ini Tuhan, kuduskanlah kami semua, kuduskanlah hamba-Mu Tuhan. Tuhan yang menyampaikan kebenaran Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini kita ambil dari Mazmur nomor 63. Kita akan membaca, saya akan membacakan bagi saudara sekalian dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku. Dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kanan-Mu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersukacita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah, karena orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mungkin sebagian kita akan mempertanyakan tema yang tadi saya sudah katakan, tidak tergantung dengan situasi. Khususnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam masa pandemi seperti ini, saudaraku, di mana semua harapan bisa saja tidak terjadi. Gambaran yang saudara lihat di layar, gambaran orang yang hidupnya menanjak, mungkin karirnya atau dan lain sebagainya, hal-hal yang dia lakukan menanjak, tiba-tiba berantakan semua gara-gara pandemi Corona COVID-19. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pertanyaannya adalah, mungkinkah masih kita bisa hidup tanpa tergantung dengan pandemi ini? Dan salah satu jawabannya adalah Mazmur yang sudah kita bacakan, saudaraku. Mazmur ini, saudaraku, dimulai dengan satu judul,
disebutkan Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Saudara, ini ada sedikit video yang menggambarkan kira-kira keadaan padang gurun Yehuda, dan di salah satu tempatnya, bagiannya itu ada ternyata yang disebut dengan wadi atau oase Kel. Saudara perhatikan itu, kalau saudara lihat gambarannya itu benar-benar padang gurun, gersang, saudaraku. Gak ada yang dilihat, saudaraku. Tidak ada harapan. Tetapi benarkah demikian? Ternyata di tempat yang saya sebutkan tadi, disebut di Wadi Kel itu, saudara, ada biara Saint George. Saudara perhatikan, itu ada di lembah, di bagian yang paling bawah. Saudara mulai perhatikan, itu butuh jalan menurun, dan menurun. Tetapi di jalan yang menurun itu, saudaraku, saudara temukan, saya tadi sudah sebutkan ada biara, dan sudah mulai akan temukan, saudaraku, ada pohon. Saya tidak tahu, mungkin itu pohon yang liar, tapi artinya di tengah kegersangan ada kehidupan. Saudara perhatikan, saudara ya. Cukup banyak pohonnya, saudaraku. Ada kehidupan di sana. Cukup bervariasi. Beberapa model tanamannya, saudara ya. Saudara perhatikan, itu ada bangunannya, ada biara di sana. Juga ada bunga-bunga yang ternyata juga tidak kalah segarnya di tempat-tempat yang mungkin lebih baik. Di tanah yang kering dan tandus, tiada berair, tetap ada kehidupan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara lihat gambar ini, kira-kira saudara langsung terlihat kepada peristiwa apa? Kalau saudara cukup sering membaca Alkitab, saudara akan langsung tahu ini adalah salah satu kisah tentang perempuan Samaria. Saudara, saya senang dengan gambar ini karena digambarkan di sekitar sumur itu, sumurnya pun kelihatan sumur tua. Saudara perhatikan di sekelilingnya, saudara, itu tanahnya retak-retak gersang. Bagi saya itu adalah gambaran hati sang perempuan Samaria yang gersang. Itulah sebabnya, saudara, dia selalu mencoba datang bukan pada waktu biasa, pada waktu yang lain sudah pergi, dia baru datang. Kenapa? Saudara tahu ceritanya semuanya? Ternyata dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, saudara, kalau mau dibanding-bandingkan, yang lebih digosipin itu adalah seorang wanita atau seorang istri yang punya suami lebih dari satu. Wanita ini punya suami 5, meskipun kemungkinan tidak berbarengan tentunya, kawin cerai dan lain sebagainya. Dibandingkan dengan laki-laki atau suami yang punya istri lebih satu atau melakukan poligami. Tentunya kita tidak setuju semuanya. Tapi kalau mau dibandingkan dari zaman dulu, zaman sekarang, yang lebih digosipin itu adalah wanita yang punya suami atau pernah punya suami lebih banyak. Lebih dari satu, kira-kira begitu. Itulah sebabnya wanita Samaria ini adalah gambaran orang yang sangat tergantung kepada situasi kondisi. Bahkan untuk ambil air di sumur, dia tunggu gak ada orang lain supaya gak digosipin. Tetapi saudara tahu ceritanya, singkat cerita, setelah dia bertemu dengan Tuhan, Tuhan membuka kedoknya, membuka segala dosanya,
dia mengakui segala dosanya, saudara. Dia tidak ragu-ragu lagi, dia tidak malu-malu lagi, dia tidak takut lagi. Justru dia yang keliling kiri kanan, dia memberitakan, aku sudah bertemu dengan Tuhan. Jadi bagi saya, saudaraku, yang pertama yang penting, jikalau saudara mau hidup tidak tergantung pada situasi, pertanyakan satu perkara. Apakah engkau sudah berjumpa dengan Tuhan? Saudara, saya tidak berbicara sekali lagi tentang kegiatan ritual. Saudara ke gereja, saudara mungkin berdoa, saudara mungkin dibaptis dan lain sebagainya. Bisa saja itu menjadi sarana. Tetapi ada yang akhirnya larut dalam ritualitas, rutinitas, tetapi tidak pernah bertemu dengan Tuhan. Saya dorong saudara, tidak terjebak pada rutinitas, tetapi bertemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Saya percaya saudaraku, itulah yang dialami oleh pemazmur, saudara. Jikalau kita percaya Mazmur 63 ini ditulis atau minimal ini dilatar belakangi oleh kisah Daud, sehingga disebutkan ketika Daud itu ada di padang gurun Yehuda, kita bisa melihat minimal dua bagian kehidupan Daud. Yang kiri saudara perhatikan kisah yang terkenal, Daud melawan Goliat. Oh, Daud the rising star. Hidupnya menanjak. Ya saudara ya. Tetapi yang di kanan saudaraku, justru ketika dia menanjak, Saul iri hati, kejar-kejar dia. Daud hidupnya justru seperti pelarian, langsung menurun. Ada orang mengatakan, pakai istilah ini saudaraku, hidup itu ibarat roda yang berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Saudara, saya ingin sedikit mengkritisin ungkapan ini. Bagi saya ungkapan ini separuh benar. Kenapa saya katakan seperti ini? Benar. Jikalau kita menyadari bahwa hidup itu tidak selalu baik, hidup itu bisa saja satu kali ada hal yang tidak baik. Gambarannya rodanya itu, kita itu di bagian roda yang di bawah. Tetapi dalam keadaan yang tidak baik, kita tetap berharap pada Tuhan. Oke lah kalau pengertiannya seperti itu. Tetapi sama sekali bukan berarti roda yang berputar itu semacam takdir. Makanya hidupmu itu sudah ditakdirkan satu saat di atas. Nanti satu saat akan ditakdirkan di bawah. Terus seperti itu, siklusnya berputar seperti itu. Tidak. Kalau pengertiannya seperti itu, saya rasa kurang tepat. Kenapa saudaraku yang kasih dalam Tuhan? Sepanjang saya belajar Alkitab, sepanjang saya bersama-sama mencoba menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan, saya yakin sampai saat ini memang Tuhan mengizinkan suka dan duka terjadi di dalam hidup kita. Tetapi Tuhan itu bukan seorang yang kejam, yang naikkan kita ke atas, setelah itu bantingkan kita di bawah. Diinjak-injak lagi kan saudara, kalau di roda kan dilindes roda kan saudara. Tetapi Tuhan izinkan itu semua saudara, karena konsepnya bukan seperti itu. Konsepnya itu adalah konsep investasi. Konsepnya adalah seperti saudara menabung sesuatu, bahkan menabung di kala susah. Karena bahkan sering saudaraku, Tuhan izinkan kesusahan terjadi dalam hidup kita. Itu seperti kita sedang menabung sesuatu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya kira itulah yang dialami oleh pemazmur dan saya yakin Daud. Sehingga pengalaman-pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan, perjumpaan-perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan,
itu seperti dia sedang menabung sesuatu. Sehingga ketika sesuatu terjadi dalam hidupnya, sesuatu yang tidak menyenangkan, dia tidak pergi kemana-mana, saudaraku. Dia pergi kepada Tuhan. Itulah yang muncul di dalam ayat kita, saudaraku. Tadi saya katakan Mazmur ini dimulai dengan kondisi Daud ada di padang gurun Yehuda. Kita sudah lihat itu. Tetapi, saudaraku, setelah ayat yang pertama langsung dimulai ayat yang kedua. Ya Allahku, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus. Tiada berakhir. Seberapa besar kerinduanmu untuk bertemu dengan Tuhan. Daud bahkan dalam masa susah, saudaraku, mencari, memandang Engkau, katakan saudaraku. Saya ingin garis bawahi kata mencari atau memandang itu, saudaraku. Karena itu menunjukkan dia mencari dengan maksud dan tujuan tertentu. Itu adalah tindakan yang intensional, tindakan yang disengaja, yang disertai dengan kesungguhan. Itu bukan tindakan asal-asalan atau mencari kalau sempat. Seberapa kerinduan kita mencari Tuhan. Tetapi yang lebih menarik bagi saya, saudaraku, dalam kata benda, saudaraku, kata mencari ini. Jadi saudara, bahasa Ibrani itu selalu ada kata bendanya, ada juga kata kerjanya. Ya. Dalam kata bendanya, saudaraku, kata ini berarti menarik bagi saya. Hitam atau gelap. Mungkin saudara sedikit bertanya, apa hubungannya ini mencari dengan hitam atau gelap? Saudara? Saya minimal menemukan dua pengertian. Saudara. Hitam itu menggambarkan kondisi kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Anak muda sekarang sering pakai kata itu. Saudara. Kalau ditanyain, kamu nanti mau kemana? Atau masa depanmu nanti mau ngapain? Kalau tidak tahu, saudara, mereka akan mengatakan begini, gak tahu gelap. Gitu, saudara ya. Jadi kondisi hitam atau gelap itu menunjukkan kondisi dia tidak tahu apa yang akan terjadi dan apa yang akan dia lakukan. Tetapi hitam atau gelap, saudaraku, sebenarnya itu juga secara sedikit harafiah itu menunjukkan hari yang masih gelap. Itu bukan artinya setelah matahari terbenam. Dalam konteks Alkitab kebanyakan ketika disebutkan hari masih gelap, itu artinya pagi-pagi sekali sebelum matahari terbit. Nah, saudaraku, dua pengertian ini tentang hitam dan gelap mendukung konsep. Itulah orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kapankah engkau mencari Tuhan? Kapankah saya dan engkau mencari Tuhan? Pada saat semua baik-baik? Pada saat kita tahu dengan jelas semuanya aman-aman saja? Ya, tentunya. Tetapi bahkan saat engkau tidak tahu, kau tidak jelas masa depanmu seperti sekarang ini, saudara. Kita mau tetap mencari Tuhan. Kapan? Memang waktu itu relatif, saudara ya. Tetapi ini gambaran kesungguhan hati. Ketika hari masih gelap, ketika pagi-pagi sekali, ketika yang mungkin yang lain masih tidur, saudaraku. Engkau dengan kerinduanmu mencari Tuhan. Merindukan Tuhan menyatakan kehendaknya di dalam hidupmu. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya dorong kita semua. Bahkan di antara saudara juga kalau mungkin jujur berkata itu, aku gak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan.
Mari saya mengajak kita memulai ini. Carilah Tuhan. Di dalam doamu, apa yang dicari Tuhan? Ini penting, saudara. Apa yang dicari tentang Tuhan maksudnya? Ayat yang ketiga demikian, saudara. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat apa, saudaraku? Kekuatanmu dan kemuliaanmu. Ada dua hal yang disebutkan di sini. Yang pertama itu adalah kekuatan Tuhan. Kenapa kita mencari Tuhan? Karena kita mencari kekuatan Tuhan. Kata kekuatan itu, saudaraku, juga digambarkan dalam kata bendanya itu seperti menara atau benteng yang kokoh. Kenapa kita mencari Tuhan? Karena itu adalah satu-satunya pribadi yang tidak tergoncangkan. Tidak tergantung pada situasi. Kalau engkau bergantung kepada siapapun juga selain Tuhan, suatu saat kau akan kecewa. Tapi ketika engkau bergantung kepada Tuhan, seperti saudara berharap pada benteng yang kokoh itu, saudaraku, saudara tidak akan kecewa. Tetapi kata yang kedua adalah kata yang sangat saya senangi, saudaraku. Kata yang kedua itu adalah tentang kemuliaan, saudaraku. Sambil melihat kemuliaanmu. Kata kemuliaan, saudaraku, di dalam bahasa Ibrani itu sangat menarik bagi saya. Kavod atau kabod, saudara ya. Kenapa, saudara? Karena itu dekat sekali dengan bahasa Jawa, saudaraku, tinggal dihilangin kanya. Abot, itu saudara ya. Kavod sering diartikan kemuliaan, tetapi sebenarnya arti dasarnya itu adalah berat, saudara. Kenapa berat, saudaraku? Karena seseorang yang mengalami kemuliaan Tuhan tidak mungkin bertahan. Seperti tubuhnya berat itu, seperti akhirnya dia harus berlutut. Tidak kuat menahan kemuliaan Tuhan, saudaraku. Oh, saya tahu itu ada nuansa mengerikan. Makanya setiap orang mengalami kehadiran Tuhan, ada orang yang takut. Benar, saudara ya? Tetapi sebenarnya bukan sekedar itu, kemuliaan Tuhan itu menandakan engkau sedang ditutupi, dilingkupi sepenuhnya oleh Tuhan. Jadi kalau saya pakai kata benda, Tuhan itu seperti jaket, seperti mantel dalam hidupmu. Tahukah saudara? Rupanya ini juga terjadi dalam kehidupan ini. Kalau saudara belajar sedikit geografi, saudaraku, ternyata bumi kita itu, saudara, terdiri dari lapisan-lapisan. Lapisan yang paling tengah itu ada, kalau dibelah begini berarti lapisan yang paling tengah, tapi kalau yang ke bawah saudara perhatikan itu lapisan yang paling dalam, inti bumi. Itu lapisan di mana banyak hal yang berbahaya terjadi. Ketika gunung meletus, umpamanya saudara, itu karena ada cairan dari inti bumi yang dalam, yang paling dalam itu keluar, saudara. Itu menjadi api dan seterusnya. Tapi tahukah saudara, itu ada tanda panahnya, saudara. Ada lapisannya, saudara. Yang dalam bahasa Inggris, persis bahasa Indonesia, itu kata yang dipakai adalah mantel, mantel. Mantel ini. Ada pelindungnya, saudaraku. Sehingga apa, saudaraku? Sehingga yang dari bawah ini tidak bisa ke atas. Saudara. Saya katakan belum tentu tidak bisa ke atas. Saudara. Kalau kiamat mungkin ke atas. Saudara. Tetapi itu seperti penahan. Yang menahan. Sehingga tidak jatuh. Saya gambarkan dengan permainan anak-anak, saudara mungkin pernah memainkan mainan ini, permainan Uno yang blok itu, saudara ya. Disusun semua, saudara ya.
Terus saudara mulai ambil satu, saudara ya. Yang kalah siapa saudaraku? Kalau ngambil terakhir pada waktu dia ngambil, runtuh itu semua bangunan. Saudara perhatikan, saya balikin lagi, itu tadi ada mantelnya di atas, saudara. Kalau mantelnya ini seperti Uno ini, Tuhan cabut saja, saudaraku. Saya balikan lagi, habislah manusia. Benar? Jadi sebenarnya, saudaraku, dari susunan dunia ini pun, bumi ini pun, saudaraku, kita menyadari kita itu tidak bisa apa-apa. Kita tidak bisa ngomong Tuhan jangan dulu. Jangan kiamat dulu. Gak bisa saudara. Ya. Tuhan kamu tidak fair, gak adil. Kok seperti ini? Tidak bisa. Kalau Tuhan mau seperti pemain Uno cuma tarik gitu. Runtuh ya runtuh saudaraku. Jadi sebenarnya saudaraku, Tuhan sudah banyak tanda-tandanya ya saudara ya. Gempa bumi, tsunami dan lain sebagainya. Itu gejala awal. Tapi Tuhan tahan, saudaraku, saudara lihat itu. Kenapa? Karena Tuhan masih mengasihi saya dan saudara. Saudara mungkin merasa kasihan karena gempa, karena tsunami, banyak orang yang meninggal. Pernahkah saudara bertanya, kenapa saya tidak meninggal? Pernahkah saudara akhirnya sampai pada kesimpulan, aku mungkin tidak sebaik orang yang meninggal itu. Banyak orang yang meninggal duluan, orang yang lebih baik dari kita loh saudara ya. Pandemi corona ini saudara ya, banyak orang-orang yang meninggal saudara ya, termasuk dokter-dokter yang mungkin jauh lebih baik dari kita saudaraku. Pernahkah saudara bertanya, kenapa mereka meninggal? Saya belum meninggal. Apakah karena dalam bangunan kita Tuhan belum menarik balok unonya itu, yang akan meruntuhkan hidup kita? Karena apa? Karena Tuhan inginkan kita melihat kekuatan-Mu Tuhan, melihat kemuliaan-Mu Tuhan, membuat kita menyadari seutuhnya bahwa hidup kita bisa berdiri tegak dengan kedua kaki kita hanya karena kasih karunia Tuhan. Itulah sebabnya di ayat 4 dikatakan, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Orang yang mengerti firman Tuhan sangat mengaminin ini. Kasih setia Tuhan lebih daripada hidup. Sekali lagi saya dorong melalui masa pandemi ini, mari kita mencari Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Yang kedua, saudaraku, bukan hanya perjumpaan dengan Tuhan, tetapi perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Itu juga penting, saudara. Ayat yang ke-7 bagian yang ke-B berkata seperti ini, saudaraku. Merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Saya menerjemahkan dari bahasa Ibraninya, kata-katanya seperti ini. Aku akan merenungkan engkau. Kata merenungkan ini adalah kata yang sama dipakai dalam Mazmur 1 untuk menunjukkan orang yang merenungkan firman Tuhan. Atau orang yang mencoba memfokuskan diri dan hidupnya, menyesuaikan diri dan hidupnya kepada firman Tuhan. Tetapi kalau saudara perhatikan settingnya dalam ayat ke-7, itu adalah seperti gambaran orang yang duduk di tempat tidurnya, di ranjangnya. Merenungkan Tuhan. Saya tidak tahu apakah gara-gara tidak bisa tidur, lalu duduk, saudara pernah alamin mungkin saudara ya?
Lalu saudara mungkin merenung-renung. Apa yang saudara renungkan? Ada sebagian orang yang merenungkan nasibnya. Nasibku kok elek ya. Saya kok tidak seberuntung orang lain. Yang lain cuma mengingat-ingat, wah, saya ini orang yang hebat. Saya bisa ini, saya bisa itu. Kedua-duanya bukan yang dimaksudkan oleh pemazmur. Bukan merenungkan diri sendiri, baik secara negatif sampai mengasihani diri sendiri ataupun negatif pula seperti menyombongkan diri. Tetapi yang dipakai adalah merenungkan Tuhan, mengingat-ingat apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupannya, saudaraku. Kemudian saudaraku dalam ayat yang ke-8, sampailah ayat yang sangat kita kenal, mungkin melalui ayat yang lain tetapi gambarannya sama, saya bacakan. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Ada lagunya ya, dibawa kepak sayapmu, ya sejenis-sejenis itu saudaraku. Ini lagu yang sangat favorit, karena apa saudaraku? Karena menggambarkan bagaimana Tuhan itu melindungi kita. Tetapi maafkan saudaraku, Tuhan melindungi kita bukan sekedar supaya kita selamat. Perhatikan baik-baik. Jadi kalau saudara mengingat benar-benar gambaran tentang di bawah kepak sayap burung elang itu saudaraku, burung Raja Wali dan sejenisnya, itu bukan sekedar supaya saudara nyaman, ya naik kapal terbang gratis ini saudara ya, tidak bayar lagi ya di bawah kepak sayap Raja Wali. Tetapi sebenarnya supaya kita, gambarannya seperti anak Raja Wali, apa saudara? Belajar terbang. Itulah sebabnya saudaraku di dalam ayat yang ke-9 saudara, gambarannya adalah seperti, ini gambaran yang salah satu saya pakai ini seperti bebek. Saudara. Kalau saudara lihat bebek itu induknya di depan, anak bebeknya ngikutin di belakangnya. Saudara. Ya. Gambaran ayat yang ke-9 adalah gambaran seperti itu, tetapi sebenarnya adalah gambaran yang belum terlalu sempurna. Saya bacakan dulu ayatnya 9. Saudara. Ya. Ayat 9 katakan begini, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Ya, jadi sebenarnya kalau saya mencoba terjemahkan bagian yang pertama ini dikatakan, jiwaku berpegangan erat di belakangmu. Ya, ini persis gambaran bebek ini sudah ya. Induknya di depan, anak-anaknya mengikuti dari belakang, tidak berani jauh-jauh dekat. Itu saudara ya. Kalau gambaran manusia kadang-kadang pegangan saudara ya. Takut saudara, pegangan pada yang di depan. Biasanya yang di depan itu adalah yang memimpin yang lebih berani. Tetapi gambaran yang kedua saudaraku, 9b dikatakan apa? Tangan kananmu menggenggam dan mensupport aku. Itu gambaran saudara, kalau satu saat kita melewati satu jalan mungkin yang berbahaya, kepleset anaknya mungkin saudara ya. Ini tidak bisa dilakukan oleh bebek saudara ya. Kalau saudara mendaki mungkin saudara ya, pemimpinnya di depan, terus yang di belakang ternyata di belakang tiba-tiba kepleset saudaraku. Pemimpin yang baik langsung balik ke belakang, dia pegang tangannya, genggam erat-erat itu saudara. Kemudian apa saudara? Dia beralih posisi bersama-sama di tengah, dia tidak lagi di depan. Kemudian muncul lagi saudaraku, kemudian kalau kuat mungkin dia juga akan ke belakang. Dia mensupport dari belakang. Disitulah kita mengenal istilah yang diperkenalkan oleh Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Kita mungkin sering kenalnya Tutwuri Handayani.
Tapi lengkapnya adalah ketika di depan menjadi teladan, ketika di tengah-tengah membangun semangat, ketika di belakang memberikan dorongan atau support. Ketiga frase ini ada di dalam ayat yang ke-9. Itulah yang Tuhan lakukan, Tuhan memimpin kita di depan. Tetapi pada saat-saat tertentu, krisis, Tuhan bersama-sama dengan kita. Tetapi dia tidak sekedar bersama-sama dengan kita. Kadang-kadang dia mundur di belakang karena dia ingin mensupport kita dari belakang. Dengan perkataan lain, saudara, Tuhan itu adalah seorang trainer, pelatih yang ingin menghasilkan pelatih berikutnya. Atau istilahnya adalah training of trainer. Saudara dilatih hari ini. Saudara mengalami perjalanan hidup bersama dengan Tuhan yang tidak selalu mulus. Karena Tuhan selalu sedang melatih saudara. Untuk apa saudara? Melindungi saudara, oke. Memperlengkapi saudara, oke, lebih oke. Supaya saudara akhirnya mampu, saudara bisa juga memperlengkapi orang lain. Itulah training of trainer. Itulah yang dunia butuhkan sekarang. Dunia selalu tidak siap dengan situasi-situasi yang menggoncangkan. Dunia selalu kaget jikalau aman-aman tiba-tiba terjadi sesuatu. Tetapi bukankah itu selalu terjadi? Siapa yang bisa memberikan jawaban? Yang pertama adalah orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena dia akan terus mencari Tuhan dan menemukan kembali pertolongan Tuhan. Dan orang yang berani berjalan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan akan mendidik dia, melatih dia, sehingga dia siap untuk melatih orang lain. Saudaraku, dengan tema kita hari ini, sesungguhnya Tuhan menolong kita. Bukan sekedar menolong kita, mempersiapkan kita untuk melatih orang lain, sehingga orang lain pun bisa menjadi berkat. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, di dalam keterbatasan hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus bekerja dalam hati kami. Menolong meneguhkan kami. Supaya kami sungguh-sungguh hidup. Mengalami perjumpaan demi perjumpaan dengan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan. Tuhan melatih kami. Supaya kami sanggup menjadi orang yang bisa menjadi berkat buat orang-orang lain. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati firman-Nya. Sidang jemaat yang terkasih dalam Kristus, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada hari ini. Biarlah kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari juga pada saat ini Tuhan kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Sekali lagi saya selalu mengingatkan supaya setiap kita memberikan persembahan, mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sekalipun kita di rumah, tetapi siapkanlah yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita mengumpulkan persembahan kita sambil memujikan pujian, hitunglah berkat-Mu. Kehidupan bergelombang, bila tawan hati damai-Mu hilang, berkat-Mu satu-satu hitunglah, lihat betapa Tuhan memberkati. Hitunglah berkat-Mu semuanya, jangan ada yang terlupa.
membimbing sampai ke surga. Hitunglah berkat-Mu semuanya, jangan ada yang terlupakan. Berkat Tuhan semua hitunglah, nanti kau tercengang lihat jumlahnya. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur karena berkat Tuhan yang terus melimpah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan boleh menyertai kami, menolong kami, di dalam kami melakukan berbagai tugas pekerjaan kami. Dan di saat ini Tuhan, kami membawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati setiap persembahan yang terkumpul. Biarlah melalui persembahan ini nama Tuhan boleh semakin dilebarluaskan melalui gereja Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami, pekerjaan kami, segala rencana kami ke depannya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca bersama-sama Katekismus Heidelberg. Minggu ke-34 Hukum Taurat Allah. Apa yang Tuhan firmankan dalam hukum Tauratnya? Allah mengucapkan segala firman ini. Firman 1. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Firman kedua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Firman ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Firman keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Firman kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Firman keenam, jangan membunuh. Firman ketujuh, jangan berzina. Firman kedelapan, jangan mencuri. Firman kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Firman ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Bagaimanakah ke-10 firman itu dibagi? Dibagi dalam 2 bagian. Bagian pertama terdiri dari 4 firman yang mengajarkan kita bagaimana seharusnya hubungan kita dengan Allah. Bagian kedua terdiri dari firman yang mengajarkan kita apa kewajiban kita terhadap sesama kita. Apa yang Allah kehendaki dalam firman yang pertama? Bahwa saya demi keselamatan jiwa saya menghindari dan mengelak dari segala penyembahan berhala, ilmu sihir, peramalan, tahayul, dan berdoa kepada orang-orang keramat atau makhluk ciptaan lainnya. Saya sungguh-sungguh mengakui Allah yang esa dan benar, percaya hanya kepadanya saja dengan rendah hati dan kesabaran, mengharapkan segala yang baik hanya dari Dia saja, dengan segenap hati mengasihi Dia, takut dan menghormati Dia.
Singkatnya, saya memilih lebih baik putus hubungan dan meninggalkan segala makhluk daripada melawan kehendaknya dengan cara apapun. Apakah penyembahan berhala itu? Penyembahan berhala ialah memiliki atau menciptakan sesuatu menjadi yang dipercaya, di samping atau menggantikan Allah yang esa dan benar, yang telah menyatakan dirinya dalam firman-Nya. Mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita naikkan doksologi dan setelah kita menerima berkat, kita aminkan dengan amin song. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita pulang dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan mengambil saat teduh, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati.